Om Swastiastu, anak-anak. Nah, hari ini kita lanjut lagi dengan materi Trihita Karana. Trihita Karana itu mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi ya mendengar. Mungkin di SD juga ada pelajaran tentang Trihita Karana. Nah, kita lanjut lagi. Pertama-tama kita dari pengertian dulu. Pertama ada Tri, artinya 3. Hita artinya keseimbangan atau kesejahteraan. Karana artinya penyebab. Nah, jadi Trihita Karana artinya 3 penyebab kebahagiaan. Ya, jika jalan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena kehidupan ini yang kita cari adalah kebahagiaan. Kita lanjut lagi ke bagian-bagiannya. Yang pertama ada pariangan. Nah, pariangan itu hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide Sang Widewase. Nah, contohnya sering melaksanakan persembahyangan, membersihkan tempat ibadah, mendengarkan dharma wacana, kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang ada. Mungkin anak-anak sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang diawali dengan persembahyangan, memohon anugerah, memohon keselamatan kepada ide Sang Yang Widewase. Nah, hati kita dan pikiran kita akan terasa nyaman. Di sana letaknya kita berhubungan dengan ide Sang Yang Widewase. Apapun yang kita lakukan akan terasa lebih terstruktur. Nah, karena kita meminta izin kepada beliau dan beliau akan menjaga kita dalam setiap kegiatan kita. Kemudian kita lanjut lagi pawongan. Pawongan berarti hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Seperti contohnya anak-anak bisa lihatnya saling memaafkan, saling menghargai, saling membantu, selalu menjaga kata-kata agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, itu kalian sudah sering melakukannya. Mungkin karena kita itu adalah didasarkan dengan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita terus bergantung kepada orang lain dan kepada baik itu lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kita harus mendasarkan diri dengan menjaga perasaan orang lain. Apapun yang kita lakukan itu harus memikirkan perasaan orang lain juga. Kemudian kita juga tidak jauh dari kata manusia tidak ada yang sempurna. Jadi ketika orang lain melakukan kesalahan, kita bisa memaafkannya, saling memaafkan, dan ketika kita melakukan kesalahan juga, kita langsung minta maaf. Nah, itu juga Ibu yakin anak-anak sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjut lagi tentang palemahan. Palemahan artinya adalah menjaga hubungan yang harmonis antar manusia dengan lingkungan. Nah, ini yang sering menjadi permasalahannya, terutama masalah manusia yang tidak bisa menjaga lingkungannya dengan baik. Seperti contohnya dalam lingkungan keluarga. Kita tidak bisa memilah sampah. Nah, seharusnya kita bisa memilah sampah, menjaga hubungan yang baik ke alam dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita tidak menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan, maka alam juga bisa marah. Nah, seperti contohnya banyak bencana alam seperti banjir, kemudian tanah longsor. Nah, itu juga disebabkan oleh perilaku manusia. Nah, beberapa contoh yang disebut dengan palemahan itu seperti menjaga kebersihan lingkungan, tidak melakukan penebangan liar di hutan, tidak melakukan eksploitasi alam, tidak melakukan kegiatan bisa merusak alam. Nah, itu contoh-contoh dari palemahan. Palemahan itu sendiri sebenarnya tergantung kita. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga alam ini minimal dengan menjaga kebersihan di lingkungan kita sendiri. Nah, itu tentang bagian-bagian Trihita Karana. Nah, terdengar sangat sederhana, tetapi manfaatnya sangat penting. Kalau kita baca mungkin sedikit, tapi kalau kita lakukan akan bermanfaat untuk diri kita, lingkungan, maupun keadaan mental kita. Semoga anak-anak bisa mengerti apa itu Trihita Karana dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Selamat belajar, selamat membaca.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.